Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus yang sangat baik dan cinta kita semua. Pada Rabu pagi hari ini tanggal 28 Februari 2024, kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita dipelihara sampai detik ini pagi ini, oh anugerah Tuhan luar biasa. Kemarin saya sebut hari Senin, sebetulnya hari Selasa, saudara ya, tanggal 27 Februari. Semua karena anugerah Tuhan. Biar hari kita melangkah bersama dengan Yesus. Kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya pada pagi hari ini akan menyanyikan sebuah pujian. Tuhan, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Karena perkataan berkaitan dengan kita mau baca Imamat pasal yang pertama. Puji Tuhan, hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan pada Rabu pagi ini tanggal 28 Februari. Ya, kita membaca kitab Imamat. Semua karena anugerah Tuhan. Biar kita makin hari mau cinta Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Katakan Bapa. Amin, haleluya. Engkau sungguh baik, haleluya. Kasih-Mu melimpah, amin, haleluya. Di hidupku, amin, haleluya. Bapa, amin, haleluya. Ku berterima kasih, amin, haleluya. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Imani Tuhan sediakan berkat. Naikkan syukurku, amin, haleluya. Buat hari yang Kau beri, amin, haleluya. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, haleluya. Besar setiamu di sepanjang hidupku, amin, haleluya. Bapa-Bapakku Tuhan Yesus, Engkau sungguh amat maha baik, haleluya. Kasih-Mu melimpah, amin, haleluya. Di dalam hidupku, amin, haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ku berterima kasih, amin, haleluya. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih, haleluya. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya. Buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, haleluya. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Dalam Rakapat pasal 3 ayat 22 dan 23, demikian firman Tuhan. Berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, haleluya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu, haleluya. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, amin, haleluya. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya. Buat hari yang Kau beri, haleluya. Habis-habis
kasih dan rahmat-Mu. Amin. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Haleluya. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, punya-Mu lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran, dan keagungan. Amin. Haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mu lah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Haleluya. Satu kekayaan dan kemuliaan, amin, berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin. Haleluya. Unaikan syukurku. Amin. Haleluya. Tuhan, sucikan mulutku, hatiku, pikiranku. Pagi ini kami membaca firman-Mu Tuhan. Firman-Mu sumber kebenaran, sumber kehidupan, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Haleluya. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, sucikan mulutku, hatiku, dan pikiranku Bapa. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Haleluya. Ampunilah semua dosaku, salahku, dan kilapku Yesus. Amin. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Haleluya. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Amin. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar pagi ini kami mau baca firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Yesus, kita mencari Tuhan. Pagi yang indah yang mencari Tuhan. Sebab Dialah Yesus juru selamat kita. Biar hari-hari kita melangkah bersama Yesus. Karena Yesus berfirman dalam Ratapan pasal 3, tak berkesudahan kasih Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Amin. Biar hari-hari kita melangkah bersama Yesus. Karena kasih setia Tuhan selalu baru di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Puji Tuhan, hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan, pada Rabu pagi ini 28 Februari 2024 kita membaca kitab. Mohon maaf, saya minum dulu. Halo ya Bapak Ibu ya. Malum kesel Bapak ya, puji Tuhan. Malum itulah manusia. Saya secara manusia cukup capek ya, karena harus menyiapkan firman, nyanyi tapi bersuka cita. Apa yang saya kerjakan buat cintanya saya kepada Tuhan Yesus, dan bukti taat kita kepada Tuhan Yesus, beritakan firman Tuhan. Ini pagi saudara ya, saya rekaman pagi saudara, pagi, dan masukkan ke YouTube
Langsung ini sekarang saya rekaman ini sekitar jam, ya di atas jam 1. Saya mau bagikan firman Tuhan supaya nanti proses ke YouTube. Sehingga demikian pagi ini kita dapat segaran firman Tuhan. Kita mau baca kitab Imamat, saudara, dari ayat 1 sampai 17. Haleluya. Kitab Imamat ini ada 27 fatsal, saudara. Ada 859 ayat. Dan kitab Imamat ditulis oleh Musa. Ya, Musa menulis kitab 5 kitab Pentateuch, ya. Jadi Pentah 5 dari Kejadian, ya, dari Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ya, itu kitab Musa. Ya, tanggal penulisan kitab Imamat ini sekitar tahun 1500-an, saudara. 1400, 1500-an sebelum Masehi, ya. Sebelum Yesus lahir, ya. Jadi kalau dihitung dari sekarang berarti 3500 tahun lebih, saudara, ya. Jadi kurang lebih antara 1400 atau 1450 sampai 1400, ya. Kurang lebih seperti itu. Karena saya belum lahir. Saya baca buku demikian, ya. Baik, saya mau baca dulu dari ayat 1. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Jadi Tuhan perintahkan kemah suci, ada kemah pertemuan, ya. Jadi Tuhan ingin selalu berdialog dengan umat manusia. Demikian dengan kehidupan kita. Satu hal yang kita rindu, diam di dalam rumah Tuhan. Berbicara kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yaitu dari lembu sapi atau dari kambing domba. Kita bicara imamat, selalu bicara korban bakaran, ada korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban penembus salah, korban bakaran, hukum tentang korban dalam korban penghapus dosa, semua diterangkan imamatnya. Jadi imamat ini berhubungan erat dengan kitab Keluaran, saudara. Keluaran mencatat bagaimana Israel dibebaskan dari Mesir, menerima hukum Allah, dan membangun kemah suci yang sudah kita baca kemarin, kemah suci tabernakel sesuai dengan pola Allah, ya. Jadi ini semua perintah Tuhan, ya, yang harus ditaati kepada bangsa Israel. Demikian juga harus kita taat kepada firman Allah buat kita semua. Jikalau persembahan itu merupakan korban bakaran, nah saya sudah terangkan tadi, bicara korban bakaran, korban persembahan, korban sajian, korban bakaran lembu, haruslah yang mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela, ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Kemah pertemuan, bertemunya dengan Tuhan Yesus, ya. Jadi kita juga sama, pagi ini kita akan pertemuan dengan Tuhan dengan persembahkan hidup ini untuk Tuhan, ya. Seperti saya serahkan hidup saya untuk Tuhan sehingga hidup saya berkenan kepada Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kenapa harus dipegang kepala korban bakaran? Jadi diambil alih karena kepala sumber, ya, kepala itu kan kepala, ya. Jadi pegang oleh tangan supaya beralih, supaya semua dosa-dosa manusia, ya, dipindahkan kepada binatang sehingga binatang itu nanti menggantikan. Dan ini semua kalau kita lihat sudah korban bakaran ini berkaitan dengan kehidupan Yesus. Segala dosa kita semua Tuhan yang tanggung, ya. Jadi semua itu gambaran simbolik dengan korban Tuhan Yesus, ya. Nantinya, ya, 2000 tahun yang lalu tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Maka saat ini pada waktu yang lalu melalui korban bakaran, korban penghapus dosa, melalui lembu, ya, melalui domba, dan semua itu melambangkan pengorbanan dari Tuhan Yesus. Kemudian harusnya ia menyembelih, ya, lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak Harun imam-imam hal itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekali sembah ya depan pintu kemah pertemuan. Jadi selalu dengan darah, berkaitan dengan darah Yesus, ya. Semua dikaitkan dengan kematian Tuhan Yesus sebetulnya, saudara, ya. Kemudian harusnya menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam harus lalu menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api. Ada kayu di atas kayu, bicara pengorbanan juga di atas kayu salib Tuhan Yesus, ya. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lamanya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tapi si perutnya dan petisnya harus dibasuh dengan air dan semuanya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan.
Jadi semua yang kita kerjakan, seperti saya puji-pujian, semua saya persembahkan untuk Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berikan terbaik, saudara. Selagi kita hidup, mari belajar Bapak Ibu memberikan persembahan yang layak, berkenan kepada Tuhan. Ya, sebagai bukti kita cinta kepada Tuhan Yesus. Jikalau persembahan itu untuk korban bakaran adalah dari kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah mempersembahkan mereka seekor jantan yang tidak bercela. Semua persembahan tidak boleh ada celah. Semua layak dari Tuhan, jadi perkenanan Tuhan. Harusnya menyembelinya pada si mezbah sebelah utara di hadapan Tuhan. Lalu haruslah anak Harun, imam-imam itu menyiramkan darahnya pada mezbah, menyiramkan darahnya, karena darah merupakan persembahan yang kudus, yang layak di hadapan Tuhan, lambang daripada darah Kristus. Semua itu berkaitan pengorbanan Tuhan Yesus. Kemudian harus ia memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu, dan bersama-sama kepalanya dan lemaknya diatur semuanya itu oleh imam di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah itu. Isi perut dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu haruslah dipersembahkan oleh imam dan dibakar di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Dari dulu, saudara, Tuhan ingin setiap persembahan itu baunya harum di hadapan Tuhan sampai saat ini. Yaitu apa yang kita kerjakan, ku persembahkan hidup ini kepada Tuhan. Kau persembahkan hidupmu untuk Tuhan, menjadi bau yang harum di hadapan Tuhan. Jadi memang Yesus berkata di Matius 16:24, ikut Yesus pikul salib, ada harga yang dibayar. Karena di balik kesengsaraan kita alami, ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Jikalau persembahannya kepada Tuhan merupakan korban bakaran dan dari burung, harus saya mempersembahkan korban itu dari burung tekukur atau dari burung merpati. Imam harus membawanya ke mezbah, lalu memulas kepadanya dan membakarnya di atas mezbah. Darahnya harus ditekan keluar pada dinding mezbah. Temboloknya serta dengan bulunya harus disihkan dan dibuang ke samping mezbah sebelah timur ke tempat abu. Dan ia harus mencabik burung itu pada pangkal sayapnya, tapi tidak sampai terpisah. Lalu imam harus membakarnya di atas mezbah, di atas kayu yang sedang terbakar. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita baca Imamat pasal 1 ya, dari ayat 1 sampai 17. Yang intinya, mari kita belajar. Kalau dulu ribuan tahun yang lalu, 3.500, 4.000 tahun yang lalu, bangsa Israel diminta untuk memberikan persembahan dengan api dibakar. Kehidupan yang mau Tuhan itu dibakar sehingga menyenangkan hati Tuhan, layak di hadapan Tuhan. Dan kehidupan kita sama. Saat ini Tuhan mau persembahkan hidup ini untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan menjadi kerinduan kita bersama. Tuhan, pakai hidupku menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, terima kasih, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Mari kita persembahkan hidup ini, dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Hidupku, kasih setia Tuhan sudah nyata. Haleluya. Bapa, kita berterima kasih. Ku berterima kasih. Haleluya. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Amin. Kita bersyukur. Ku naikkan syukurku. Amin. Haleluya. Buat hari yang luar biasa, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Amin. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri
berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Bapa kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Sebelum kita beraktivitas, mari berjaga dan berdoa. Persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Seperti kita baca Imamat, semua berkaitan dengan korban bakaran, korban kesajian, korban keselamatan, korban pengampun dosa. Jadi artinya, mari kita memberikan terbaik sebagai bukti kita cinta Tuhan Yesus, supaya hidup kita berkenan sama Tuhan, sampai suatu hari kita layak berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.